Kudus, sebagai kota industri dan perdagangan, memiliki tradisi kewirausahaan yang menonjol. Tradisi yang tidak hanya menunjukkan gejala ekonomi, tapi juga mencerminkan perjalanan pembentukan Kudus itu sendiri sebagai bagian dari sejarah dan budayanya yang unik dan khas. Dengan keyakinan dan keinginan yang kuat untuk ikut membangun negeri, KPP Pratama Kudus terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di masa pandemi, kami juga berkontribusi dalam memutus mata rantai penularan. Kesadaran inilah yang mendorong KPP Pratama Kudus untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan layanan guna mendukung program pemerintah. Protokol kesehatan selalu kami perhatikan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Kami berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi dan memberikan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan Fakta Integritas adalah langkah awal untuk sebuah niat mulia. Siapa kita? 5 Kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kami wujud dari sinergi yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Kudus. Kami hadir sebagai salah satu pilar penting pembangunan Indonesia. Kami bekerja dengan janji pelayanan cerdas, yaitu cermat, efisien, responsif, dedikasi, aktif, dan santun. Kami juga berupaya melakukan pelayanan yang terbaik dengan moto hebat, yaitu handal, empati, bersih, amanah, dan transparan. Tidak hanya itu, KPP Pratama Kudus juga tidak pernah berhenti mengukir prestasi. Berbagai penghargaan diraih sebagai bukti bahwa kami selalu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Jenang Kudus merupakan salah satu kudapan khas yang bercita rasa manis dan legit. Di masa lalu, jenang tak sekedar hanya makanan khas yang hadir dalam aneka perhelatan penting seperti pernikahan dan selamatan. Namun jenang juga mempunyai arti filosofis sebagai doa, harapan, dan persaudaraan yang kuat. Dibuat dengan resep turun-temurun dengan aneka bahan pilihan seperti tepung ketan, gula merah, dan santan kelapa, serta proses pemasakan yang dilakukan secara seksama menghasilkan cita rasa khas yang tidak didapatkan dari panganan lain. Begitu pula dengan sumber daya manusia di KPP ini, yang hadir dengan aneka latar belakang pendidikan, agama, dan budaya yang berbeda. Kami berkolaborasi bersama, bersinergi, menyatukan tekad dalam wadah keluarga besar KPP Pratama Kudus, berjuang bersama menghimpun penerimaan negara. Kami melihat bahwa KPP Pratama Kudus bersungguh-sungguh untuk terus-menerus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Bahwa predikat ZIWBK yang berhasil diraih di tahun 2019 yang lalu mampu melecut semangat KPP Pratama Kudus untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
kinerja dan dedikasi yang sungguh luar biasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, mampu menerabas segala hambatan di lapangan. Untuk itu, kami mendukung upaya KPP Pratama Kudus untuk dapat meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sukses untuk KPP Pratama Kudus. Pemberian layanan yang bersih kepada masyarakat penting untuk diwujudkan. Oleh karena itu, KPP Pratama Kudus melakukan internalisasi pengendalian gratifikasi melalui SMS Blast kepada wajib pajak. Inovasi yang sudah diberikan KPP Pratama Kudus sangatlah luar biasa bagi kami sebagai wajib pajak di pasar tradisional. Dengan hal tersebut, kami sangatlah dimudahkan. Di masa pandemi ini, alhamdulillah KPP Pratama Kudus masih menyapa kami, baik dalam bentuk kelas-kelas Zoom maupun di dalam bentuk WhatsApp dan media sosial lainnya. Tentunya kami tidak akan memperoleh kesulitan apapun selanjutnya guna pelaporan dan pembayaran pajak di masa-masa yang akan datang. Untuk mendukung UKM, KPP Pratama Kudus juga mencanangkan program Cinta Budaya Lokal dengan memakai kostum ikat kudusan setiap bulannya. Sedangkan aplikasi Vista dibuat untuk memudahkan layanan pengelolaan data tamu yang berkunjung. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan prima meski di saat pandemi, kami membuka saluran layanan online bagi wajib pajak yang akan melakukan kewajiban perpajakannya. Kami selaku wajib pajak merasa sangat terbantu dengan layanan prima yang diberikan oleh KPP Pratama Kudus. Hal ini tentu sangat membantu kami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai sumbangsih nyata kepada negara. Untuk itu kami harapkan agar kerjasama yang telah terjalin ini akan dapat terus berlangsung dan semakin baik. Terima kasih KPP Pratama Kudus, sukses selalu untuk kita semuanya. Dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi tentang wajib pajak, aplikasi Pistolku atau pengamatan potensi lapangan wajib pajak di Kudus digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Aplikasi Kreteku yang memuat fitur monitoring izin keluar pegawai saat jam kerja diharapkan dapat menjadi alat pengawasan oleh atasan maupun sesama rekan kerja. KPP Pratama Kudus juga berinovasi dalam melakukan percepatan penyelesaian pemindah bukuan dari standar layanan 30 hari menjadi paling lama 15 hari. Saya sama Anita Koris selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus mendukung untuk meraih zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Work-life balance adalah komitmen kami sebagai wujud pribadi yang bertanggung jawab dan peduli. Pemberian santunan kepada fakir miskin dan pemberian nasi kotak secara rutin telah kami jalankan. Kenyamanan bukan hanyalah sebuah slogan, namun mampu kami wujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana yang lengkap. Berbagai inovasi terus kami lakukan demi meningkatkan standar pelayanan terhadap wajib pajak. Sebagai kesadaran bahwa pajak memiliki peran yang krusial, khususnya di masa pandemi ini, maka KPP Pratama Kudus berkomitmen teguh untuk terus memberikan layanan informasi yang transparan, melakukan edukasi, serta responsif atas masukan pelaku usaha melalui program Tax Talk yang secara rutin dilakukan. Dari waktu ke waktu, kami berupaya memperbaiki diri
melakukan inovasi dan berbagai terobosan. Terlebih ketika pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk beradaptasi dengan selalu kreatif, berinovasi, memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak, tanpa mengesampingkan faktor keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bersama. Penerapan prosedur kesehatan yang ketat ketika memasuki kantor, pemeriksaan rutin, dan pemberian vaksinasi kepada pegawai dan non-pegawai. Disinfektasi di setiap sudut kantor adalah beberapa langkah nyata untuk menekan laju persebaran COVID-19 yang bisa kami upayakan secara internal. Sementara untuk layanan kepada wajib pajak, kami bertransformasi dengan mengalihkan layanan secara online, seperti menambah nomor layanan WhatsApp, memperbanyak saluran edukasi kepada wajib pajak melalui podcast, IG Live, Zoom, siaran di radio, dan juga media elektronik lainnya. Kami berharap dengan upaya tersebut dapat menjangkau cakupan audiens yang lebih luas, sehingga wajib pajak akan merasa nyaman dan tetap terlayani secara optimal, meskipun dalam situasi pandemi. Akhirnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan berujung pada peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Pajak kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju.